Hai semua, selamat datang di channel IT Instruction. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di video kali ini. Kali ini kita akan demo itu menyembunyikan isi file pada file arsip atau compress menggunakan software 7-zip. Masuk di sesi pengantar. Yang pertama tentang file arsip bisa dibaca. Tidak ada yang perlu dijelaskan di sini. Kemudian lanjut permasalahan umum. Yang pertama itu intinya mana software yang paling bagus. Nah, dalam sudut pandang saya, software yang terbaik itu yang kita mendapatkannya secara legal, itu tanpa dibajak. Kemudian softwarenya itu jelas asal usulnya dan punya reputasi yang baik. Jadi kita langsung saja di poin pertama itu kita cari 7-zip. Nah, langsung muncul di teratas Google. Kita buka dulu. Nah, ini website dari softwarenya. Kemudian bisa dilihat Igor Pavlov. Terima kasih Pak sudah menghadirkan software ini. Bisa dibaca. Kemudian kita akan download. Nah, ini berhubung saya pakai Windows, jadi kita akan download Windows yang ini. Oke, langsung kita install aja. Jadi posisinya saya belum install ya softwarenya. Kemudian kita lanjut setting yang terbaik. Jadi bagaimana settingnya supaya hasil dari file arsip ini bisa minimal dalam segi ukuran tetapi tidak mengurangi kualitas dari filenya atau tidak merusak filenya. Itu nanti kita akan bahas. Kemudian gimana keamanan dari file arsip itu kita mau terapkan, yang mana itu adalah topik dari video kali ini. Kita ingin agar file arsip kita itu ketika dibuka tidak langsung memperlihatkan isi file-file apa saja yang ada di dalamnya. Jadi isunya adalah isu privasi sebenarnya. Dan terakhir idealnya itu ukurannya dari file arsip itu seberapa besar. Nah, kita akan bahas poin keempat ini bersama dengan poin kedua dan ketiga nantinya. Lanjut, bahan yang saya gunakan adalah beberapa file dari tugas akhir saya. Jadi saya pakai file saya sendiri. Kemudian lanjut, alat OS yang saya pakai adalah Windows 11 Home.
Kenapa saya pakai Windows untuk video kali ini ya, karena untuk menjangkau user, karena kebanyakan target audiens pada video kali ini ada user Windows. Kemudian Microsoft Word untuk saya ngetik-ngetik script. Kemudian Brave untuk web browser yang barusan kita pakai, ini Brave. Kemudian 7zip yang barusan kita install tadi, itu software inti dari video kali ini. Kemudian OBS untuk record layar, OBS semuanya free, kecuali OS dan Microsoft Word itu dibeli bersamaan dengan laptop yang saya pakai ini. Kemudian semuanya legal, tidak ada pembajakan. Kemudian saya yakin software yang saya gunakan ini aman untuk data-data dan mesin yang saya gunakan. Kemudian lanjut untuk sesi 7zip. Jadi kita langsung ke inti dari video kali ini. Yang pertama adalah mengatur directory, yaitu kita siapkan filenya atau bahan-bahannya yang sudah disebutkan di atas tadi. Ini dalam satu folder yang kita namakan sebagai 7zip. Jadi nah, di sini kalau kita lihat berhubungan dengan poin kedua, kita cek komposisinya pada properties. Jadi bisa dibayangkan untuk beberapa data tugas akhir saya itu sudah memakan hampir setengah gigabyte yang terdiri dari 193 file dan 12 folder. Jadi nantinya ini akan menjadi satu file saja. Jadi sistem manapun pasti akan membaca file arsip itu sebagai satu buah file yang padahal dia di dalamnya itu isinya banyak file dan folder. Nah, bisa dilihat ini masing-masing isinya bervariasi dari size sampai ini banyak. Nah, kita akan jadikan beberapa folder ini dan file-file ini menjadi satu file saja. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, select file yang diinginkan dan klik kanan. Jadi karena kita ingin kompres seluruh isi dari folder 7zip ini, kita select, kemudian 7zip, kemudian create archive, 7zip create archive. Ini sebenarnya add to archive. Nah, di sini terbuka, terus suruh pilih format arsip
7Z ini 7Z. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya di permasalahan umum, yang poin 1 kan sudah terjawab. Terus untuk poin kedua, setting yang terbaik untuk aspek ukuran itu ada di sini, compression method sama compression level. Jadi kalau makin kecil angkanya ini makin cepat prosesnya, tapi hasilnya akan lebih besar pada yang ultra. Jadi yang 9 ini hasilnya pasti ukurannya paling kecil, namun pengerjaannya pasti lebih lambat. Kita akan normal saja. Kemudian kita tidak mengubah-ubah yang lainnya. Kemudian menerapkan keamanan pada file itu, ini kita harus menambahkan password, kemudian pastikan enkripsinya itu AES, jadi passwordnya. Nah ini yang agak menarik. Jadi untuk urusan password, software ini sudah menyediakan perhitungan di sini. Jadi dia bilang dari developernya dia sudah mengkalkulasi untuk metode pembajakan password menggunakan ini, kalkulasi ini. Ini adalah 1 sampai 19 ini adalah karakter dari password, berapa huruf atau angka atau simbol, dan jika yang menyerang atau yang ingin membajak adalah satu orang, ini adalah waktu yang dibutuhkan. Sedangkan kalau organisasi yang menyerang itu ini, jadi ini adalah estimasi sebenarnya. Estimasi dari sini bisa dibaca. Jika single usernya itu pakai GPU seharga $2.000 yang bisa memeriksa 10.000 password per detik dan sebagainya. Jadi sangat disarankan untuk memakai password minimal 15 angka. Jadi kita isi apa ya, coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sudah 11 itu sudah 12 13 12 sudah 15. Oke. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kemudian
centang encrypt file name. Ini centang. Nah, sebelum kita selesai, ini ada di permasalahan umum yang 4 ini, ukuran size yang ideal itu sebenarnya tergantung dari di mana kita akan letakkan file kompres itu. Tergantung dari jenis partisinya. Jadi kan jenis partisi ada coba jenis partisi ada FAT32, NTFS. Ini yang biasa Windows pakai. Ada juga ext4. Ini untuk Linux. Ada juga BTRFS. Ini yang paling umum. Nah, masing-masing ini punya batas ukuran yang bisa dihandle per file. Jadi masing-masing itu mampunya handle file itu ukuran berapa, itu beda-beda. Belum lagi kalau kita akan letakkan di misalnya DVD ROM atau CD atau Blu-ray, silahkan dicari sendiri referensinya. Berapa ukuran idealnya untuk maksimal ukuran file satu single file itu berapa. Oke, kita lanjut di poin terakhir dari langkah 2, yaitu kita selesaikan dan kita bandingkan dengan yang tanpa kompresi. Oke. Oke, udah jadi. Nah, kalau tanpa dikompres itu jadinya 445 MB, sedangkan setelah dikompres hasilnya segini, berkurang sekitar 40 MB. Itu memakai compression method yang normal. Bagaimana kalau kita memakai yang ultra? Kita coba dulu. Kita coba pakai yang ultra. Oke, dengan password tadi 1 sampai 12. Cukup lama. Bisa dilihat ya perbedaan antara normal dan ultra dari segi durasi processing itu sudah
berbeda secara signifikan. Oke. Hasilnya jadi segini. 344 berarti berkurang sekitar 60 mega dari yang normal, atau beda 100 mega dari tanpa dikompres. Jadi inilah hasilnya. Nah, tidak dimunculkan, beda dengan kalau kita langsung buat versi 7-zip, versi zipnya, dia hanya berkurang 20 mega daripada tanpa dikompres. Kemudian bisa langsung terlihat isi file di dalamnya. Sedangkan kalau kita encrypt file names, dia tidak akan memperlihatkan file-file apa semua sebelum kita masukkan passwordnya. Oke, jadi itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video demo selanjutnya.